وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Hamdan wa syukran lillah ala kulli ni'amil ladzi unzil alaina wa hadaina ilal islam wa hadaina ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, para sahabatku, para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji lanjutan tafsir dari surah Al-Fatihah ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntaskan sedikit mengkaji tentang kandungan makna yang terdapat dalam lafaz basmalah, maka di kesempatan kali ini kita akan coba mengupas sedikit tentang makna yang terkandung dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwati iman, saudaraku, para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita selaku manusia selalu pasti mendambakan yang disebut dengan pujian. Baik itu ketika dipuji secara fisik kita, dipuji tentang materi yang kita miliki, dipuji tentang ilmu yang ada pada diri kita, maka pastilah akan timbul kebanggaan. Namun secara akidah, apakah pantas kita sebagai hamba menerima pujian dari sesama makhluk? Karena itu Allah mengingatkan dalam ayat yang kedua ini dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang kita miliki hari ini kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika mendapatkan pujian, kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab kalau coba kita uraikan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ini, pertama, dari kata alhamdulillah. Kata alhamdu diawali dengan alif lam yang memiliki makna lil kulli, artinya secara keseluruhan. Maksudnya berarti segala bentuk puji-pujian. Lillahi, li diawali dengan harful jar yang memiliki makna lil milki, kepemilikan. Ya, yang dikhususkan hanya untuk Allah. Maka berarti segala pujian ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala pujian itu hanya milik Allah, bukan milik selain daripada Allah. Kenapa? Dalam Ibnu Abbas dikatakan, yang disebut dengan alhamdulillah itu adalah asyukru lillah wal istihza'u lillah wal iqraru bi ni'matihi. Bersyukur atas nikmat Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan mengakui atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka dengan demikian, segala yang disebut dengan alhamdulillah itu, segala puji bagi Allah itu artinya adalah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah karena tidak ada yang lebih besar kecuali Allah, dan mengakui apa yang kita miliki hari ini, apa yang ada pada badan kita, apa yang ada pada rumah kita, itu semuanya atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rabbul alamin. Disebut dengan Rabb karena Allah itu adalah Al-Mudabbir, yang mengatur. Yang mengatur apa? Yang mengatur segala bentuk urusan-urusan hambanya. Tidak ada yang bisa diselesaikan oleh setiap hamba kecuali di situ Allah akan turut campur tangan untuk menyelesaikannya. Sehingga dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang disebut dengan Rabb itu adalah Al-Malikul Mutasarrif. Raja yang menguasai apa? Al-Mutasarrif lil islah, yang mengatur segala bentuk urusan untuk kebaikan setiap makhluk. Karena yang disebut dengan alam adalah jam'ul alam, artinya semua makhluk, kullu mawjud siwallah, setiap apa yang ada kecuali Allah itu disebut dengan makhluk. Maka berarti ketika Allah mengatakan Rabbul alamin, Allah itu adalah yang mengatur, yang membereskan urusan dan keperluan setiap makhluk yang Allah ciptakan. Karena Allah tidak pernah zalim. Ketika menciptakan makhluk, maka Allah akan ukur kadar kebutuhannya, sehingga setiap makhluk dengan makhluk yang lain akan berbeda rezekinya.
Manusia dengan hewan, manusia dengan binatang itu akan berbeda. Kalau manusia itu makan sesuatu dari tumbuh-tumbuhan harus dimasak terlebih dahulu. Karena sistem metabolisme tubuh manusia berbeda dengan metabolisme tubuh yang ada pada hewan. Sedangkan kalau kambing atau hewan-hewan yang lain, jika makan rerumputan, mereka tidak akan mengalami sakit perut karena Allah ciptakan kebutuhan dalam tubuhnya seperti itu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Cacing bisa hidup di dalam tanah karena Allah yang menciptakannya seperti itu. Semut bisa bersarang di dalam tanah karena Allah yang menciptakannya seperti itu. Tetapi kalau manusia tidak akan mungkin berdiam di dalam tanah. Tidak akan mungkin berdiam seperti semut di dalam tanah. Dia memerlukan hal-hal yang lainnya. Disinilah keberagaman makhluk yang Allah ciptakan dan Allah berikan setiap makhluk itu sesuai dengan kadar kebutuhannya. Karena itu, ihwati iman rahimakumullah, para sahabat pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Karena apa? Karena apa yang kita miliki hari ini, karena apa yang kita punya hari ini, karena apa yang kita rasakan hari ini, semuanya itu adalah atas dasar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, pertama, kita bersyukur dan mengakui atas segala nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah sehingga tidak memiliki kebesaran atau kesombongan jiwa kita terhadap apa yang kita miliki, karena kita menyadari segala sesuatu yang kita punya adalah dari dan milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian ihwati iman rahimakumullah, para sahabat, para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir surah Al-Fatihah ayat yang kedua ini semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dan membahas ayat-ayat selanjutnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.